Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisah Chantini Hasanuddin dengan Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nomor NIM 289235080 dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaningtia, Sarjana Ilmu Pendidikan, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen. Izinkan saya untuk mempresentasikan salah satu tugas UAS, yaitu dengan judul Struktur Pasar dan Tingkat Persaingan. Baik, langsung saja kita presentasikan salah satunya. Baik, untuk slide pertama kita akan bahas struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama, struktur pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu jenis struktur pasar yang sering dijadikan acuan dalam teori ekonomi di pasar. Terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana tidak ada satupun entitas yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Berikut adalah penjelasan karakteristik pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang slide pertama adalah banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Setiap penjual memiliki pangsa pasar yang kecil yang menciptakan kompetitif yang sehat. Kemudian ada produk homogen. Produk yang ditawarkan oleh berbagai penjual bersifat seragam atau homogen. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kualitas atau fitur antara produk yang dijual oleh penjual yang berbeda, sehingga konsumen dapat membandingkan harga dengan sangat mudah. Selanjutnya adalah informasi pasar sempurna. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai harga, kualitas, dan ketersediaan barang. Ini menciptakan transparansi dan memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang rasional. Selanjutnya ada struktur pasar persaingan sempurna. Apa sih yang dimaksud dengan struktur pasar persaingan sempurna dan apa yang kalian ketahui? Yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kebebasan masuk dan keluar pasar. Tidak ada hambatan bagi perusahaan untuk memasuki atau keluar dari pasar. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien dan mendorong munculnya usaha baru ketika ada peluang keuntungan. Nah, tidak memungkinkan bahwa para pesaing pelaku usaha bisa masuk atau keluar pasar selagi kesempatan atau keuntungan peluang yang diadakan di pasar tersebut. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah penjual dan pembeli sebagai pengambil harga. Artinya, dalam persaingan pasar sempurna, baik penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Mereka hanya dapat menerima harga pasar yang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi antara si pembeli dan penjual hanya interaksi hanya di situ. Jadi tidak ada pihak ketiga atau misalkan calon pembeli ya. Slide selanjutnya ada contoh pasar persaingan sempurna. Beberapa contoh nyata dari pasar persaingan sempurna meliputi yang pertama ada pasar pertanian. Contohnya seperti beras, jagung, sayuran. Kemudian ada pasar hasil perikanan. Kemudian juga ada bursa efek atau pasar modal. Selanjutnya, struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga tetap monopoli, tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Nah, pada struktur ini hanya ada satu perusahaan tetapi memungkinkan jumlah penjual produk lebih dari satu tanpa adanya komoditas pengganti. Struktur pasar monopoli dapat terbentuk karena beberapa hal. Yang pertama, adanya penguasaan bahan mentah yang potensial dan strategis, serta teknik produksi yang unggul oleh produsen. Yang kedua, hak penjualan hanya dimiliki oleh produsen tunggal dan telah memperoleh izin khusus dari pemerintah untuk menetapkan kebijakan perdagangan. Dan yang ketiga,
keterbatasan pasar dan distribusi produk, dan terakhir, adanya pembatasan harga dengan investasi awal yang sangat besar. Kemudian terakhir, struktur pasar. Struktur pasar persaingan monopolistik. Struktur pasar persaingan monopolistik adalah gabungan antar struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Kemudian, struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, jumlah penjual dengan barang milik Winestri dan Wawi substitusi sangat sedikit. Kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Pembahasan yang kedua yang akan kita bahas adalah tingkat sempurna. Apa sih tingkat persaingan sempurna itu? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, tingkat persaingan dalam suatu pasar sangat dipengaruhi oleh struktur yang ada. Semakin banyak penjual di pasar, semakin tinggi tingkat persaingan yang biasanya berakhir pada harga yang lebih rendah bagi konsumen. Sebaliknya, jika jumlah penjual sedikit, tingkat persaingan akan rendah, memungkinkan penjual menetapkan harga yang lebih tinggi. Nah, ini menguntungkan penjual nih, kalau misalkan dalam suatu pasar tersebut, salah satu kompetitor yang punya kita ini tidak terlalu banyak atau mengalami persaingan yang terlalu ketat, sehingga para penjual tersebut mendapatkan peluang dengan cara menetapkan harga yang jauh lebih tinggi. Maka para konsumen pun atau customer sehingga membutuhkan barang tersebut. Jadi tidak ada jika barang tersebut mahal itu tidak masalah bagi customer karena saling membutuhkan. Struktur pasar ini memberikan petunjuk penting mengenai bagaimana perusahaan berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka mempengaruhi harga serta ketersediaan produk di dalam pasar. Untuk selanjutnya ada arti dan nilai penting persaingan sempurna. Mengacu pada bagian pertama definisi persaingan sempurna yang disajikan di atas, dalam pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli suatu produk. Dan masing-masing penjual dan pembeli terlalu kecil ukurannya dalam hubungannya dengan pasar. Akibatnya mereka tidak mampu mempengaruhi harga produk tersebut. Ini berarti bahwa perubahan jumlah output produk yang dihasilkan suatu perusahaan tidak akan memberikan pengaruh yang jelas terhadap harga pasar produk itu. Demikian pula halnya masing-masing membeli produk tersebut terlalu kecil kemampuannya untuk bisa memperoleh keuntungan-keuntungan khusus dari penjual, baik berupa diskon maupun pemberian kredit khusus. Dalam pasar persaingan sempurna, mobilitas sumber daya bisa terjadi secara sempurna. Artinya pekerja dan faktor produksi lainnya dapat dengan mudah bergerak secara geografis dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dan dapat bereaksi dengan cepat terhadap insentif berupa uang. Tidak dapat monopoli atau faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk baik oleh pembeli ataupun pembuatnya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat masuk atau keluar dari industri tersebut tanpa banyak kesulitan. Artinya, perusahaan yang sudah berdiri tidak memiliki keunggulan biaya abadi atas perusahaan baru karena pengalaman atau besarnya ukuran perusahaan. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah jika harga pasar suatu produk ditentukan oleh berpotongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk itu, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan pengambil keputusan, price taker. Artinya perusahaan tersebut menerima harga dari produk tersebut apa adanya dan tidak memiliki kekuatan atau mempengaruhi harga itu dengan cara mengubah tingkat output dan penjualan produknya, karena produk semua perusahaan tersebut bersifat homogen. Suatu perusahaan tidak dapat menjual produk tersebut di atas harga pasar. Jika tidak, perusahaan tersebut akan kehilangan seluruh pelanggannya. Di sisi lain, tidak ada alasan
bagi perusahaan itu untuk menjual produk di bawah harga pasar karena perusahaan tersebut bisa menjualnya berapapun jumlah produknya pada tingkat harga yang berlaku di pasar. Sebagai akibatnya, perusahaan tersebut menghadapi kurva permintaan pasar yang horizontal atau memiliki elastisitas tak terhingga pada tingkat harga pasar yang ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran pasar produk tersebut. Sebagai contoh, seorang petani gandum dapat menjual berapapun jumlah yang diinginkannya pada tingkat harga pasar gandum yang berlaku. Harga dan kuantitas keseimbangan dapat ditentukan secara algebra dengan menempatkan fungsi permintaan pasar sama dengan fungsi penawaran pasar. Kemudian mencari solusi untuk harga keseimbangannya dengan mensubstitusikan harga keseimbangan ke dalam fungsi permintaan atau fungsi penawaran dan mencari solusi untuk Q. Maka kita akan memperoleh kuantitas keseimbangan. Penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna. Apa sih analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna? Pernah nggak kalian mendengar jangka pendek dari suatu perusahaan yang sedang kalian bekerja saat ini? Tujuannya sebuah perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dalam jangka pendek. Beberapa jenis input faktor produksi bersifat tetap dan hal ini menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya yang harus ditanggung terlepas dari berproduksi atau tidaknya perusahaan tersebut. Karena itu, meskipun dalam jangka pendek menderita kerugian, perusahaan tersebut masih tetap lebih baik berproduksi sejauh kerugian tersebut lebih kecil dibanding biaya tetapnya. Jadi tingkat output paling optimum bagi perusahaan dalam jangka pendek adalah suatu tingkat di mana perusahaan tersebut memaksimumkan labanya atau meminimumkan kerugiannya. Tingkat output terbaik bagi perusahaan tersebut adalah pada saat penerimaan marginalnya MR sama dengan biaya marginal cost MR jangka pendeknya. Buat seorang planner, analisis jangka panjang ini wajib banget buat kalian harus punya strategi tentang pemasaran. Nah, dalam jangka panjang ini semua input dan biaya produksi bersifat variabel dan perusahaan dapat menentukan skala pabrik yang optimum dan paling tepat untuk menghasilkan tingkat output terbaik. Tingkat output terbaik adalah tingkat di mana harga sama dengan biaya marginal jangka panjang long run atau marginal cost (LMC). Perusahaan tingkat skala pabrik yang optimum adalah tingkat di mana kurva biaya total rata-rata jangka pendek short run average total cost (SITC) merupakan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan pada tingkat output terbaik. Dengan analisis jangka panjangnya perusahaan persaingan sempurna. Tapi di pihak lain, jika perusahaan yang ada dalam pasar memperoleh laba, maka dalam jangka panjang akan lebih banyak perusahaan memasuki pasar. Hal ini akan menyebabkan penawaran pasar atas produk tersebut meningkat atau kurva bergeser ke kanan dan mengakibatkan turunnya harga produk hingga seluruh laba hilang dari pasar. Sebaliknya, jika perusahaan-perusahaan dalam pasar mengalami kerugian dalam jangka panjang, beberapa di antaranya akan meninggalkan pasar. Ini akan mengurangi penawaran pasar atas produk itu hingga seluruh perusahaan yang tersisa dalam pasar hanya mencapai titik impas. Jadi, ketika sebuah pasar persaingan sempurna mencapai keseimbangan jangka panjang, semua perusahaan berproduksi pada titik terendah pada kurva biaya rata-rata jangka panjang long run average cost (LAC)-nya dan mencapai titik impas. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama adalah pengaruh struktur pasar terhadap tingkat persaingan. Struktur pasar secara langsung mempengaruhi tingkat persaingan yang ada dalam pasar tersebut. Banyak penjual dan produk homogen seperti pada dasar pasar persaingan sempurna, tingkat persaingan kecenderungan tinggi. Hal ini menyebabkan harga produk menjadi lebih rendah dan lebih stabil karena tidak ada satupun penjual yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Kemudian ada kekuatan pasar. Dalam struktur pasar monopoli di mana hanya ada satu penjual, tingkat persaingan sangat rendah, penjual memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan pasar yang lebih kompetitif. Sebaliknya dalam oligopoli, meskipun terdapat beberapa penjual, mereka masih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga tapi tidak melakukan tindakan monopoli. Masih dalam kesimpulan, yang ketiga adalah efisiensi ekonomi. Berdasarkan efisiensi ekonomi, struktur pasar juga mempengaruhi pada efisiensi ekonomi. Pasar persaingan sempurna dianggap paling efisien. Karena apa? Karena alokasi sumber daya yang optimal dan minimalnya biaya iklan. Sebaliknya dalam pasar monopoli dan oligopoli, efisiensi dapat menurun karena adanya kekuatan untuk menetapkan harga dan potensi pengurangan inovasi. Kemudian yang keempat, kebebasan masuk dan keluar pasar.
Nah, dari kebebasan bagi pelaku untuk masuk dan keluar pasar dari pasar merupakan karakteristik penting yang mempengaruhi tingkat persaingan di pasar persaingan sempurna. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar, sedangkan di pasar monopoli terdapat hambatan tinggi yang menghalangi pendatang baru. Yang kelima, dampak dan konsumen pada konsumen. Tingkat persaingan yang tinggi umumnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan variasi produk yang lebih banyak. Sebaliknya, dalam struktur pasar yang kurang kompetitif, konsumen mungkin menghadapi harga yang jauh lebih tinggi dan pilihan produk yang terbatas. Yang harus dicatat adalah secara keseluruhan pemahaman tentang struktur pasar dan tingkat persaingan sangat penting bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan efisien. Tentunya sangat penting bagi para pengusaha ataupun customer untuk salingnya kebutuhan, saling menguntungkan, dan tidak ada kecurangan baik itu dari penjual maupun pembeli. Jadi adanya interaksi saling membutuhkan atau kejujuran juga sangat dipentingkan, attitude juga dalam cara jual beli. Baik, terima kasih. Presentasi untuk mata kuliah ekonomi Nujala semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.